Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Derisa. Saya adalah seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi, yaitu di Sekolah Ilmu Tarbiyah Bandung. Di sini saya mengambil jurusan PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Nah, saya mendapatkan tugas dari Bapak Robi MPDI yang mengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Nah, untuk sekaligus mempersingkat waktunya, saya lanjut aja kepada pemaparan materi PPT-nya. Nah, di sini saya akan membagikan dulu PPT-nya. Nah, tentang PPT Sejarah Peradaban Islam. Nah, Sejarah Peradaban Islam yang disusun oleh yaitu saya sendiri, Derisa, dengan nomor induk mahasiswa 12401244492. Nah, yang selanjutnya yaitu kepada materinya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang sejarah peradaban Islam? Menurut saya, sejarah peradaban Islam adalah perkembangan kebudayaan, pemikiran, dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan umat Muslim, dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW di Arab hingga menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke Indonesia, negara yang kita tempati sekarang. Nah, sejarah peradaban Islam dimulai dari lahirnya sang pemimpin, yaitu Baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dengan 4 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Diteruskan masa kekhalifahan bagi Umayyah dan Bani Abbasiyah. Setelah itu muncul kerajaan Islam dan akhirnya Islam sampai ke Indonesia melalui perdagangan, tasawuf, dan pernikahan. Nah, yaitu sebagai mahasiswa, sejauh mana Anda mengetahui sejarah peradaban Islam? Nah, pemahaman saya mencangkup periodisasi historis atau puncak kejayaan intelektual hingga kontribusi nyata terhadap dunia modern. Sejarah peradaban Islam bukanlah sekedar cerita masa lalu, melainkan narasi dinamis tentang bagaimana nilai-nilai Islam membentuk kebudayaan, politik, dan ilmu pengetahuan. Saya juga memahami bahwa Islam pernah memimpin peradaban dunia dalam ilmu pengetahuan dan sejarah tersebut penting untuk memotivasi kemajuan di masa sekarang. Materi selanjutnya yaitu, apakah sejarah perlu melekat di diri pribadi Anda? Nah, jawaban saya, ya, sejarah sangat perlu melekat di diri pribadi saya. Kenapa? Ya, karena bukan hanya untuk mengetahui masa lalu, melainkan sebagai pondasi untuk membangun karakter, identitas, dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan bisa menjadi cerminan kita untuk mengambil pelajaran berharga dari peristiwa sejarah itu sendiri bagi kehidupan kita di selanjutnya. Nah, yang keempat materinya yaitu kenapa kita perlu tahu tentang sejarah peradaban Islam. Nah, menurut saya, mempelajari sejarah peradaban Islam sangat penting karena akan membantu menyaring nilai-nilai positif untuk membangun masa depan yang lebih baik, memperkuat toleransi, dan memahami konteks sosial politik dunia Islam saat ini. Bahkan
menjadi diri kita menjadi insan yang lebih bertakwa dan berislam dengan tauhid yang lebih kuat lagi. Dengan memahami sejarah peradaban Islam juga, kita dapat menghargai warisan budaya dan mengambil hikmah berharga untuk kehidupan saat ini. Selanjutnya, apakah Anda tahu tentang bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia? Menurut saya, iya, saya tahu. Masuknya Islam ke Indonesia adalah proses sejarah yang berlangsung secara damai, bertahap, dan memulai berbagai saluran, tidak terjadi sekaligus. Proses ini diyakini dimulai sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. 1. Melalui perdagangan. Perdagangan menjadi jalur utama dan paling awal Islam sampai ke daerah Indonesia. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang muslim yang menetap seringkali menikah dengan wanita asli Indonesia sehingga penyebarannya di rumah-rumah terlebih dahulu. Ketiga, pendidikan. Didirikannya pondok pesantren oleh para ulama dan kiai. Yang keempat, seni dan budaya, seperti Wali Songo menggunakan wayang dan gamelan. Nah, selanjutnya, jika Anda tahu tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia, siapakah yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia dan terangkan dengan cara apa mengamalkannya? Nah, Islam diperkirakan masuk ke Indonesia pertama kali dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab atau dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Didukung bukti perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara tahun 674 Masehi. Islam diamalkan secara damai melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan pesantren seperti akulturasi budaya dan tasawuf. Nah, dari perdagangan itu, perdagangan menjadi jalur utama dan paling awal Islam masuk ke Indonesia. Yang kedua, dari perkawinan dengan cara para pedagang muslim yang menetap seringkali menikah dengan wanita asli Indonesia sehingga penyebarannya dari rumah-rumah terlebih dahulu. Yang keempat, dengan pendidikan, yaitu didirikannya pondok pesantren oleh para ulama dan kiai. Yang keempat, seni dan budaya, seperti Wali Songo menggunakan wayang atau gamelan. Bahkan yang kelima yaitu tasawuf, pendekatan mistik sufi yang beredar di lingkungan masyarakat. Nah, materi selanjutnya, sebagai mahasiswa, apa pendapat Anda tentang sejarah peradaban Islam? Perlukah kita mempelajarinya? Nah, saya sendiri sebagai seorang mahasiswa, saya memandang sejarah peradaban Islam bukan sekedar kumpulan cerita masa lalu atau hafalan tahun-tahun penting. Sangat penting dipelajari juga karena menjadi sumber inspirasi dan inovasi dalam literasi sejarah. Dan agar kita juga mengetahui asal mula sejarah peradaban Islam juga. Selanjutnya, apa pendapat Anda jika seseorang tidak pernah tahu tentang sejarah? Nah, menurut saya ya, jika seseorang yang tidak pernah tahu tentang sejarah atau buta sejarah, secara metafora diibaratkan seperti orang yang berjalan di tengah kegelapan tanpa kompas. Tidak mengetahui sejarah peradaban Islam juga akan menjadikan seseorang fakir wawasan akan pelajaran berharga dari masa lalu. Meskipun mereka mungkin tetap berfungsi secara sosial, mereka kehilangan kesempatan untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana, terutama untuk masa depan.
dan cenderung kurang menghargai nilai-nilai peradaban yang telah diperjuangkan dahulu. Yaitu tentang sebutkan dan jelaskan arti dari jas merah yang pernah dikatakan Presiden Soekarno. Nah, jas merah itu sendiri adalah salah satu semboyan paling terkenal yang pernah diucapkan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno pada hari ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1966. Kepanjangan dari jas merah itu sendiri merupakan akronim atau singkatan dari Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Nah, arti dan maknanya yaitu secara mendalam maknanya menghargai perjuangan bangsa Indonesia diperingatkan untuk tidak pernah melupakan sejarah perjuangan pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raga dan hartanya untuk meraih kemerdekaan. Nah, pentingnya sejarah adalah fondasi penting dalam membangun masa depan. Tanpa mempelajari sejarah, bangsa akan kehilangan arah dan identitasnya. Yang terakhir, makna dari pesan jangan meninggalkan. Nah, jangan meninggalkan sejarah. Bung Karno menekankan agar sejarah perjuangan bangsa tidak diabaikan atau ditinggalkan bahkan dilupakan, karena sejarah membentuk identitas bangsa yang besar. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata, pengucapan yang kurang benar, bahkan di sini kurang mengerti. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya atas teman-teman dan Bapak dosen. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.